Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama untuk mengusahakan sesuatu yang akan menjadi bekal kita menuju menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar terus untuk memahami makna-makna yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhususnya kita ini sedang berada di dalam bab salat atau adab-adabnya salat, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di dalam salatnya beliau nyampe ke titik sampai mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Sungguh ketenangan jiwaku atau rehatku, rehatku, istirahatku, ketenangan jiwaku itu sungguh aku dapati hanya ada di dalam salat saja. Juga di dalam hadis yang lain beliau seringkali kalau sumpek, capek, pegel, gelisah dan lain sebagainya, beliau selalu mengatakan kepada Sayyidina Bilal, arihni biha ya Bilal, arihni biha ya Bilal, rehatkan aku dengan itu wahai Bilal, kasih aku istirahat dengan itu wahai Bilal. Maka Sayyidina Bilal langsung berdiri dan melaksanakan yang namanya iqamah. Jadi puncak kegembiraannya Nabi, puncak ketenangannya Nabi, puncak ke rasa indah yang beliau rasakan, rasa puas yang ada di dalam hatinya Nabi Muhammad itu beliau dapati ketika beliau itu dalam keadaan sholat. Ketika beliau berada di dalam sholat, maka kita perlu nimbang-nimbang sampai batas mana ini sholat saya ini, sampai ke tingkat apa sholat saya ini bagi diri saya ini jadi apa? Apakah dia menjadi sebuah beban, ataukah semacam obat, atau juga semacam kebutuhan? Jadi kita bandingkan saya ini sama sholat ini, rasa hati saya ini gimana? Apa saya terasa seperti beban sekali? Apa terasa saya, ya Allah subuh kok angel men, duhur kok angel men, pas dolan-dolan ngono arepe sholat kok bukannya neng di nggon salate neng di. Nah, saya mau bisa salatnya ini di mana? Masuk zuhur, masuk asar. Apa kayak gitu, apa malah dadak salat. Nah, ini yang perlu kita timbang-timbang. Salat ini bagi kita jadi apa? Bebankah? Obatkah? Obatkah? Ada orang-orang yang menganggap istilahnya posisi salat pada diri mereka ini kayak jadi obat. Jadi kayak kalau misalkan mereka mengkonsumsinya terasa lebih enak, ketika mereka tidak mengkonsumsinya jadi kayak ada yang kurang, kayak ada yang kurang di dalam dirinya. Nah, atau sebagai sebuah kebutuhan, selayaknya sarapannya kita, selayaknya makan siangnya kita, karena istilahnya kita sebagai manusia di dalam hidup ini kan mesti panggah butuh makan, mesti panggah butuh yang namanya minuman. Seberapa sholat ini di dalam diri kita ini jadi seperti apa? Kalau Nabi Muhammad SAW porsinya beliau, kepuasannya beliau ada di dalam sholat. Bahkan kalau misalkan Nabi Muhammad itu boleh milih, beliau mendingan seluruh waktunya digunakan untuk sholat ketimbang melakukan hal yang lainnya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai dikatakan Sayyidah Aisyah ketika melihat Nabi Muhammad itu saking banyaknya sholatnya di malam hari sampai kakinya itu bengkak. Katanya Sayyidah Aisyah sambil nangis beliau mengatakan, ya Rasul, qad ghafarallahu laka ma taqaddam min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasul, jenengan ini lo resik ndak duwe dosa. Dosamu yang lalu sudah dihapus, yang akan datang sudah dihapus. Jenengan ini jaminannya untuk selamat itu sudah segitu banyaknya. Surga sudah jadi tempat jalan-jalan, malaikat Jibril sudah jadi sahabatnya, malaikat-malaikat semuanya sudah ada di depan mata. Kok jenengan sek salat sampai kados ngeten niki, kenapa ya Rasul? Maka katanya Nabi Muhammad, afala akunu abdan syakura. Apa salah
kalau saya ini jadi hamba yang penuh dengan syukur, penuh dengan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya adalah orang yang paling banyak menerima nikmat, paling besar porsi nikmatnya, maka sudah selayaknya juga saya jadi hamba yang paling banyak terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibanding-bandingkan dengan kehidupan kita, nikmat Allah taala ini juga meliputi seluruh kehidupannya kita. Gitu. Gak ada satu detik pun berlalu dari kita kecuali kita berada di dalam lingkup nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang istilahnya timbal baliknya kita atau cara kita untuk terima kasih sama Allah Ta'ala di dalam sholat ini harusnya seporsi apa, harusnya sebanyak apa, seharusnya setulus apa. Nah, itu yang harus terus kita dan lewat kitab-kitab semacam ini kita jadi ngerti. Lewat pembahasan semacam ini, oh carane sholat ngene sing bener. Jadi kalau Imam Ghazali, Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau merangkum di dalam satu kitab kecil ini tentang amaliyah dohir juga amaliyah batin, digabung. Dohirmu yo dibenakne, batinmu juga dibenakne. Jadi Islam, iman dan ihsan itu harus selalu menjadi satu kesatuan. Gak mungkin orang berihsan tanpa iman, gak mungkin orang berihsan tanpa Islam. Jadi keislaman secara dohir harus nampak, ditambahi dengan perbaikan batin. Itu yang diajarkan di dalam manhajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak enak ceritane orang yang bertasawuf belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu ihsan, istilahnya ilmu untuk benahi hati, itu harus selalu bersanding dengan ilmu fikih, ilmu Islam. Akhirnya gimana kalau jalan beriringan akhirnya gimana? Dia akan membenahi hatinya, dohirnya juga ikut terbenahi. Jadi nggak ada ceritane, wes pokoknya hatine nyambung terus karo Gusti Allah, ora usah sholat, nggak ada ceritanya. Ora usah poso, sholat, zakat kuwi penggaweane orang-orang yang Islame timik jere. Gak ada ceritanya, Bu. Ini manhaj, ini aturan, ini jalan hidup yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan ada orang yang pantas untuk ndak sholat karena saking indahnya hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka seharusnya Nabi Muhammad yang ndak sholat. Tapi ternyata sampai akhir hayatnya, bahkan wasiat terakhirnya Nabi, as-shalah, sholate si jogo, sholate dijogo, gitu. Nah, berarti gimana? Ya udah, ini jalan. Sholat iya, benak niati iya. Poso iya, benak niati nggih iya. Jadi semuanya jalan beriringan sehingga Islam, iman dan ihsan itu menjadi satu kesatuan, enggak dipreteli dewe-dewe. Enggak jalan sendiri-sendiri. Iki wong Islam, iki wong iman, iki wong ihsan. Ini orang ahli fikih, ini orang yang jalankan fikih aja, ini yang jalankan ilmu tauhid aja, ini yang jalankan tasawuf aja, enggak ada. Tapi semuanya jadi satu kesatuan. Makanya kadang-kadang para ulama kita itu mewanti-wanti, jangan kamu belajar ilmu tasawuf kalau fikihmu belum benar. Jadi istilahnya jangan kejeron mempelajari ilmu tasawuf yang dalam sekali kalau ilmu fikihmu ini masih terombang-ambing. Fikih dhisik dibenakne sampai mantep, sampai mancep. Baru setelah itu kita belajar tasawuf yang dalam-dalam enggak apa-apa. Sehingga akhirnya jadi orang soleh tenanan. Soleh dohirnya, soleh juga batinnya. Baik dohirnya, baik juga batinnya. Kita sampai kepada pembahasan kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain wa in intadarta hudura jama'atin fa'adzin thumma aqim. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang persiapan masuk ke dalam sholat. Setelah itu disempatkan untuk baca surat An-Nas, untuk jaga hati kita agar ndak yuwaswisu fi sudur, biar nggak diwaswasah sama setan, ndak dibisik-bisiki sama setan. Setelah itu kita berdiri tegak, usahakan untuk iqomah. Jadi kalau dikatakan iqomah itu adalah hak segala bangsa.
segala bangsa iki nggih wong salat nggih orang salat mau salat sendiri ataupun salat berjamaah sunnah untuk menjalankan yang namanya iqamah nggih sunnah dianjurkan untuk selalu ada iqamahnya. Jadi lek azan nggih kalau untuk azannya salat kalau untuk azannya sholat itu kalau bukan jamaah laki-laki maka tidak sunnah ada azan. Jadi misalkan kita perempuan-perempuan mau sholat berjamaah, nggih, piye apa dadak dikei azan dhisik? Tidak perlu, nggih, tidak perlu ada azannya. Cukup langsung iqamah saja. Tapi kalau misalkan di situ ada jamaah laki-laki, nggih, kalau misalkan kita ndak di masjid sekalipun, jenengan misalkan ziarah bareng-bareng 2 rombongan, 3 rombongan, 3 bis apa 4 bis bersama-sama, di situ ada rombongan laki, ada rombongan perempuan, setelah itu janjian nanti kita sholatnya pas mampir di daerah sini, misalkan gitu, nggih. Maka ketika sudah ngumpul, nggih, janjian masih bukan waktunya sholat, misalkan jam 2, nanti sholat duhurnya jam 2 siang di masjid ini dijamak pisan antara duhur sama asar. Wes janjian seperti itu misalkan, nggih, mampir ke masjid, jamaahnya laki sama perempuan, maka disunnahkan salah satu di antaranya itu berdiri untuk mengumandangkan azan, nggih. Tapi azannya ndak usah neng mik, nggih. Cukup azan di ruangan masjid itu saja sebagai tanda untuk mengumpulkan jamaahnya untuk melaksanakan sholat. Jadi azan, habis azan iqamah, terus habis itu sholat. Nah, tapi kalau misalkan kita jamaahnya perempuan aja, 2 bis berangkat dolan ke wali-wali, misalkan ziarah wali-wali, nggih. Kita ziarah wali-wali, rombongannya semuanya perempuan, nggih. Rombongannya semuanya perempuan. Silahkan, nggih. Jam 2 siang mampir ke masjid untuk nunggu jamaah ngumpul ini tadi, gimana? Apa perlu azan? Tidak perlu. Cukup berdiri untuk mengumandangkan iqamah saja. Ya, jadi iqamah itu mau kita sholat berjamaah atau bahkan kita sholat sendiri sekalipun, nggih. Jenengan pas sakit misalkan nggak berangkat ke masjid sholatnya, nggih, sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya di tempat tidur sendirian, ya wudu di kamar mandi, habis itu sholat di kamar, piye pakai qomat apa ndak? Nggih, pakai qomat. Nggih. Selama sholatnya itu adalah sholat fardu, nggih, sholat subuh, duhaan, dadak qomat apa ndak? Ndak usah. Tahajudan yo ndak usah, nggih. Qomat itu gandengannya sama sholat wajib, nggih. Gandengannya sama sholat wajib dan baik kita sholatnya sendiri ataupun berjamaah sunnah untuk melaksanakan iqamah, nggih. Setelah itu beliau mengatakan faida aqamta fanwi biqalbika ada fardid duhri lillahi taala. Kalau kamu sudah berdiri tegap, nggih, rasakan atau kamu menghadirkan berusaha untuk menghadirkan Allah Ta'ala. Mulai dari ketika kamu berdiri itu mulai ingat-ingat ayat-ayat Allah Ta'ala yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Oke. Ketika Allah Ta'ala mengatakan ya ayyuhal muddathir qum, berdiri. Wahai orang yang lagi berselimut, qum, berdirilah kamu. Jadi ketika kita mau sholat, kita hadirkan ayat-ayat seperti itu perlu. Okay. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Sama Allah Ta'ala selalu, wahai orang yang berselimut, berdiri kamu. Okay. Berdiri. Yang di ayat yang pertama ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Okay. Allah Ta'ala mengatakan berdirilah kamu untuk memperingatkan setiap orang. Kita berdiri ketika kita mendekatkan diri kita, istilahnya kita berdiri, ya Allah saya berdiri sesuai perintahmu untuk berdiri. Saya berdiri karena Nabi Muhammad juga sholat dengan berdiri. Saya berdiri untuk membantu membangkitkan roh saya ikut berdiri bersama jasad saya. Maka pandang saya sekarang ya Allah, saya niat, setelah kita menghadirkan rasa-rasa yang semacam itu, setelah itu kita niat dengan niat sholat yang akan kita laksanakan. Di dalam sholat fardu niku yang wajib adalah usolli fardhu duhri. Jadi niat sholatnya wajib dengan lafadz usolli. Setelah itu fardiyahnya, kewajibannya, wajib atau tidaknya sholat yang akan kita laksanakan itu juga wajib. Setelah itu at-ta'yin. Ta'yin itu apa? Ta'yin itu sholat apa yang mau kita laksanakan. Jadi lek subuh ya subuh, lek duhur duhur, lek asar asar.
Jadi yang wajib di dalam niat sholat itu sebenarnya cuma 3 lafaz ini saja. Usolli fardho duhri, misalkan duhur. Usolli fardho duhri, arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Gimana itu hukumnya? Sunnah. Okay. Rentetan setelahnya itu hukumnya adalah sunnah. Tapi yang wajib 3 ini tadi. Usolli fardho duhri. Okay. Duhur, asar, usolli fardal asri. Nah, jadi 3 lafaz ini yang wajib. Makanya niat, yang namanya niat itu tempatnya bukan di dalam lafaz, bukan di lisan, tapi di dalam hati. Oke. Makanya lain jenengan niatnya di dalam hati terus pakai niat yang paling usolli fardhu duhri arba'atan padahal pas waktu harus nepati kita sambil mengucapkan Allahu Akbar. Gitu. Kan angel. Yang keluar dari lisan ini Allahu Akbar, nenggone ati kudu nata saya mau niat sholat duhur 4 rakaat adaan di waktunya lillahi ta'ala, kan dawa. Nggih. Makanya yang perlu kita hadirkan ketika kita takbiratul bersamaan dengan takbiratul ihram itu cukup 3 lafaz tadi. Usolli fardhu duhri. Nah. Kalau talafutnya, kalau pengucapannya itu hukumnya sunnah. Kapan dilaksanakannya? Sebelum takbiratul ihram. Jadi sek ngadeg kae nggih masih berdiri itu kita hadirkan hati dibantu sama lisan, kita ucapkan saya niat sholat duhur 4 rakaat mustaqbilal qiblah sambil ngadep kiblat. Nggih, adaan sholat saya ini tepat berada di waktunya, bukan qodoan ataupun jamak ataupun bukan nggih, adaan makmuman, saya sebagai seorang makmum lillahi ta'ala. Itu dilaksanakannya sebelum takbiratul ihram. Jadi berdiri, nggih, berdiri sambil niat usolli fardhu dhuhri arba'an mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar itu di dalam hati sing liwat, nggih, yang lewat di dalam hati saya niat salat duhur. Nggih. Saya niat sholat duhur. Nah, seperti itu. Okay. Jadi talafutnya hukumnya adalah sunnah, menghadirkannya di dalam hati hukumnya adalah wajib. Okay. Jadi yang paling penting yang mana? Ya yang lewat di dalam hati itu yang paling penting. Jadi misalkan kita lupa sekalipun sebelumnya ndak pakai usolli fardhu duhur, nggak pakai itu sah penggahan sholat awake dhewe. Nggih. Tetap sah. Tapi kalau bisa menghadirkan keduanya, yo lebih bagus lagi. Ya lebih bagus lagi. Jadi di sini beliau faida aqamta fanwi biqalbika ada fardid duhri lillahi ta'ala wal yakun dzalika hadiran fi qalbika inda takbiratul ihram. Dan lakukan itu hadirnya hati kamu ketika berniat itu tadi, laksanakan berbarengan dengan takbiratul ihram. Wala ya'zubu dzalika anka qabla al-faraqi minat takbir. Warfa' yadayka inda takbir ba'da irsalihi ma awalan ila mankibai wa huwa mabsutatan. Setelah itu beliau mengatakan ngajarkan kita tentang sunnahnya takbiratul ihram secara dohir. Nggih, dohirnya kita takbiratul ihram itu di dalam takbirnya kita aja nggih. Allahu Akbar. Itu ada 10 sunnah. Nggih, ada 10 sunnah yang bisa kita laksanakan. Apa aja itu? Yang pertama adalah takbiratul ihram sambil ngadepkan telapak tangan ini ke arah kiblat. Nggih. Ngene oleh Kak? Nggih, oleh. Tapi yang paling bagus gini. Nggih. Lek gini boleh apa ndak? Boleh. Boleh aja, nggih. Karena kayak gini ini hukumnya adalah sunnah. Gini juga boleh. Tapi kita kehilangan sunnah ngadepkan kedua telapak tangan ini lurus ke arah kiblat. Okay. Jadi sunnah pertama adalah ini tadi. Warfa' yadayka indat takbir. Okay. Sunnah yang pertama adalah tangan ini kalau kita takbir, tangan ini tadi ngadepnya ke arah kiblat. Setelah itu sunnah kedua diangkat tangannya. Okay. Diangkat tangannya. Jadi kalau ada orang takbiratul ihram, Allahu Akbar, nggak katek tangannya nggak pakai gini, sah apa enggak? Sah dia. Oke. Jadi misalkan ada orang takbirnya Allahu Akbar terus langsung ini misalkan Allahu Akbar kabira, sah dia. Oke. Tapi kehilangan sunnah ngangkat tangan. Jadi sunnah pertama ngadep gini. Sunnah kedua diangkat tangannya.
Setelah sebelumnya itu irsal, setelah sebelumnya itu gini, nggih. Jadi ketika kita berdiri itu baiknya gini, nggih. Baiknya gini, enggak ngapa-ngapain, enggak ngene, gian, enggak ngene, gian. Nah, jadi kita irsal itu gini, nggih. Napa? Tangannya diginikan. Setelah itu kita angkat Allahu Akbar sampai ke tingkat apa? Sampai tangan ini berada di atas pundak kita, nggih. Berada di atas pundak kita, enggak gini tapi gini, nggih. Di atas pundak kita. Setelah itu jempol, nggih, jari jempol nemplek di sini. Napa? Nah. Niki lho. Niki. Apa jenenge? Panggone gondele pian. Nggih. Jadi di sini, nggih. Jadi niki napa? Jempol nempel di sini, ujung yang telapak sini, nggih, ujung yang sini itu di sini. Nggih. Jadi gini. Nah. Nempel di atas ke telinga, yang jempol nempel di bawah telinga. Tangannya tetap gini, tetap ngarah ke arah kiblat, bukan gini, nggih, enggak ngeten, tapi gini. Nah, setelah itu untuk tangannya enggak gegem juga enggak begar. Nggih, enggak gegem banget juga enggak begar banget. Jadi biasa aja, nggih, ngeten. Allah. Nah, jadi tangan di atas pundak, jempol nempel di sini, nggih. Terus niki, nggih, ujung ini nempel di sebelah sini. Wa tuhari bikafema. Ini tadi 10 sunnah ini tadi adalah sunnah menurut versinya Imam Syafi'i, nggih. Jadi menurut versinya Imam Syafi'i yang paling bagus, nggih, riwayat yang beliau anggap sebagai sunnah yang paling mendekati dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semacam itu. Nggih. Dadi ndak terus jempole ning gone kene, apa ning gone kene, apa ngene, nggih, enggak enggak ngene nggih, enggak Allahu Akbar enggak. Tapi gini, nggih, gini, setelah itu tangan di atas pundak, setelah itu nempel gini. Allah. Jadi mulai dari ngeten nggih. Allahu Akbar. Itu cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa sih kok sebanyak itu sampai ada 10 macam sunnah? Cuman di dalam takbiratul ihram aja kok sampai ada sunnah-sunnah. Karena memang Nabi Muhammad itu nggih, dan para ulama itu mereteli satu persatu sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar pikiran kita, badan kita, anggota badan kita fokus dengan caranya Nabi, sehingga tidak ada kesempatan untuk berfokus dengan sesuatu yang lainnya. Jadi sebenarnya ini tadi semuanya, sunnah ini tadi itu fungsinya adalah untuk kita secara dohir menyamakan cara takbirnya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan secara batin tidak ada ruang untuk mikirkan sesuatu yang lainnya. Karena di dalam takbiratul ihram itu adalah pembuka dari sholat kita. Kalau dari situ kita sudah ndak sah, kalau dari situ kita sudah ndak khusyuk, kalau dari situ kita sudah ndak bisa menghadirkan hati, sing burine biasane tambah nemen, nggih. Biasane setelahnya tambah nemen. Kalau kita ketika takbiratul ihram itu enggak fokus, enggak hadir, enggak khusyuk, setelahnya tambah angel untuk khusyuk. Makanya kenapa kok kan orang kalau tahu sunnahnya ini, akhirnya apa? Sebelum masuk ke dalam sholat, dia wis cepak-cepak dhisik. Bariki aku sholat, engkau tanganku harus selalu berada di atasnya pundak. Ini jempol harus nempel di sini, jari ini harus nempel di telinga yang bagian atas. Setelah itu ketika aku ngomong Allahu Akbar, itu di dalam hati lewat usolli fardhu duhri. Kalau kita jadi makmum ya ditambahi makmuman lillahi ta'ala. Karena makmuman itu hukumnya juga wajib kalau kita sholatnya itu secara makmuman. Jadi secara dohir di peringkes, istilahnya di
diatur sedemikian rupa, secara pikiran pun diatur sedemikian rupa. Agar apa? Agar ketika kita masuk ke dalam sholat itu kita benar-benar fokus secara zahir dan juga secara batin. Nggih. Karena itu tadi, nggih, pian bayang nelek pian misalkan arepe sholat, nggih, mau sholat asar misalkan, budale ning masjid nepati Allahu Akbar, syahadu sek cincing mlayu anu, nggih. Kok kono imame takbir Allahu Akbar. Bisa apa ndak kira-kira? Apa jenenge atine ndak deg-degan, nggih. Bisa apa ndak jantungnya ndak deg-degan? Wong ket pertama saurunge salat sek mlayu dhisik, iki sek dak arepe tangane ning kene wis enggak kepikiran, nggih. Pokoke takbir, nggih. Akhirnya kalau pokok takbire pokoke takbir, Fatihah yo pokoke Fatihah. Nggih, rukuke pokoke ruku, nggih. Sujude pokoke sujud, pokoke. Akhirnya salate sama Allah Taala. Kowe kan pokok salat. Kowe kan pokok salat. Nah, diterimanya sama Allah Taala, yo sak pokoke. Nah, jadi seperti itu. Itu sunnah di dalam takbiratul ihram. Kita benahi pelan-pelan. Jadi awal kuncinya adalah ketika takbiratul ihram. Sunnahnya ada 10 macam. Oke, sunnahnya ada 10 macam. Fa idza istaqarata fi maqarrihima fakabbir. Kalau kamu sudah tenang, kedua tanganmu itu tadi sudah tenang, setelah itu kamu bertakbir, tsumma arsilhuma birifqin wa la tadfa' yadayka inda raf'i wal irsal ila qaddami daf'an wa la ila khalfi wa la tanfuduhuma yaminan wa shimalan. Setelah itu katanya beliau, setelah kamu takbiratul ihram, Allahu Akbar, letakkan kedua tanganmu di depanmu itu birifqin, secara pelan-pelan. Nggih, secara pelan-pelan. Ojo kesusu-susu, nggih. Jangan kesusu-susu. Bahkan katanya beliau, kalaupun misalkan kamu ikut madhab yang setelah takbir itu irsal itu ngeten, nggih. Ndak ditelangkepne ke depan, karena ada sebagian ulama yang takbirnya itu Allahu Akbar, tangannya diginikan lagi. Ada yang sedekapnya di sini, ada yang sedekapnya di sini, gitu. Dan lek ke Mekah mesti ndelok reno-reno, nggih. Bahkan ada, saya pernah dengar ada yang Allahu Akbar. Nah, kayak gini nggih ada. Kenapa? Karena ngambil niku dari tafsirannya ayat Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, salatlah kamu wahai Muhammad, setelah itu sembelihlah hewan kurban. Jadi ada yang menafsirkan berarti kita takbir Allahu Akbar sebagai permisalan kalau kita itu sedang mengorbankan sesuatu. Oke. Jadi macam-macam orang, ada yang takbirnya gini, ada yang takbirnya gini, enek sing miring rene, enek sing miring rene, gitu. Nah, macam-macam kan. Nah, ada juga yang enggak diapa-apain, nggih. Allahu Akbar, kayak kalau kita habis i'tidal, nggih, pian baru kok habis itu i'tidal kan takbirnya Allahu Akbar, tangannya diginikan, gitu. Ndak ngeten malih. Nah, itu ada yang setelah takbirnya itu diirsal gini, katanya bilang kalau kamu memang masuk orang yang takbirnya itu irsal, nggih, ndak mau telangkup nih, maka yo jangan tanganmu itu mau muajokne, dadi ngeten lho. Enggak usah ngene, enggak usah ngene, nggih. Enggak usah, kan kadang orang nah, gitu loh. Itu yang enggak boleh. Katanya beliau, jangan kamu gerakkan ke depan ataupun ke belakang ataupun kamu ikuti arus dari tangan itu. Bahkan kalau ini di madhabnya Imam Syafi'i, kalau sampai di dalam irsal itu tadi ada gerakan 3 kali berturut-turut, batal langsungan. Nggih. Jadi pian misalkan napa ruko, habis ruko tidak sami Allahu liman hamidah, kok ngeten tangane. Ini dianggap satu gerakan. Ke depan 2 gerakan. Balik lagi 3 gerakan. Batal langsungan. Nggih. Batal langsungan salatnya. Nah, katanya beliau seperti itu. Ila qaddami dafan wala ila khafi wala tanfuduhuma yaminan wala shimalan. Fa idza arsaltaha fastanif raf'ahuma ila sadrik. Setelah itu setelah kamu begini kan, setelah itu kamu gini, nggih. Kamu sedekapkan tanganmu itu di depan dadamu, maka wa akrimil yamin biwad'iha ala shimal.
Yang bagian kanan ini, nggih, tangan yang kanan ini kamu letakkan di atas tangan kiri, nggih. Ada yang sunnahnya itu gini, nggih. Ada yang sunnahnya itu gini, ada yang sunnahnya itu gini, ada yang sunnahnya begini, nggih. Sing ndi sing paling apik? Yang jadi gini. Ini bagian jempol sama bagian kelingking ini berada di belakang, nggih. Ngeten. Dua tangan enggak enggak rapet tapi gini. Nah, kayak modele orang rodok ngeten nggih, tapi itu ditaruh di sini. Miring apa ndak? Mboten usah, di tengah-tengah. Di bawahnya dada, di tengah-tengah. Nggih. Kalaupun misalkan pian dengar ada yang nyuruh miring ke sebelah kiri, nggih, miring ke sebelah kiri, itu karena mereka punya pendapat, nggih, punya ijtihad bahwasanya bagian kiri ini tempatnya hati. Nggih. Jadi maksudnya diginikan itu ben atine digenggam, nggih. Ben ora mikir reno-reno, nggih, biar dibersihkan lah istilahnya seperti itu, nggih. Maka diwiringkan sebelah kiri. Tapi yang paling rojih atau yang paling kuat di madhabnya Imam Syafi'i ya panggah neng tengah seperti ini. Nggih, di tengah, setelah itu gini. Ya, di tengah, yang kanan di atasnya yang kiri, okay. Dan nggak perlu ngeten dhisik. Allah. Langsung nggak usah datang munyer. Okay. Gini, langsung terus tangan kanannya ada di depan tangan kiri. Wanshur asabi'il yumna fi tuli dhira'ikal yusra waqbid biha ala ku'iha. Wa qul ba'da takbir. Setelah tanganmu sudah benar-benar nempel seperti ini, baru mulailah baca doa iftitah. Nggih, mulailah dengan membuka doa iftitah dengan dimulai dengan lafaz Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, jadi di dalam lafaz itu sebenarnya kita mengatakan diulangi lagi takbirnya. Ya, ada yang mengatakan tidak perlu diulangi, tapi kalau Imam Ghazali menganjurkan untuk diulangi. Jadi Allahu Akbarnya takbir sendiri, Allahu Akbarnya doa iftitah juga sendiri. Jadi Allahu Akbar kabira. Ya Allah, maha besar Engkau. Saya bertakbir walhamdulillahi katsira, dan saya memuji kepada Allah Ta'ala dengan pujian yang banyak, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan saya bertasbih kepada Allah Ta'ala baik di pagi hari maupun di petang hari. Jadi yang kita hadirkan itu, ya Allah, saya ini takbir pagi, saya juga takbir, malam saya juga takbir. Pagi saya bertasbih, sore juga, malam juga saya bertasbih. Pagi saya mengucap alhamdulillah, malam juga saya mengucap alhamdulillah. Tsumma qra, setelah itu bacalah wajjahtu. Ini ada yang mengatakan ini wajjahtu wajhiya, boleh. Langsung wajjahtu wajhiya juga boleh. Jadi kalau ini berarti itu ada penekanan double. Ya Allah, saya, ya ini itu artinya sesungguhnya saya. Wajjahtu wajhiya, sedang menghadapkan wajah saya lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang merawat semua yang ada di atas langit dan semua yang ada di atas muka bumi ini. Jadi yang di langit, yang di bumi, semuanya yang ngerawat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ngasih rezeki Allah Ta'ala. Semua yang kalau belum datang ajalnya nggak akan diambil sama Allah Ta'ala. Dan kalau sudah datang ajalnya bakalan diambil sama Allah Ta'ala bagaimanapun keadaannya. Saya tadi siang sempat pas delok HP gitu, ngelihat ada satu cuplikan video. Jadi orang barat itu kan senangannya naik kamera di tempat-tempat yang sembarangan ngoten. Jadi ada di dalam video itu ada cuman ngerekam seekor semut. Jadi ada semut kejebak di tengah-tengah sungai. Jadi
Cuman ada batu kecil segini, nggih. Cuman ada batu kecil segini, ada satu semut di atas itu. Nggih, munyer-munyer tok dhewe arep rene, ketemu air, ke sini, ketemu air, ke sini, ketemu air, ke sini, ketemu air. Enggak dapat jalan untuk selamat, nggih. Jadi dia memilih untuk berada jadi munyer-munyer tok di dalam batu itu, sak kupelang kecil gitu. Tahu-tahu datang daun, nggih. Jadi ada daun datang seret jalan nggih, ngalir gitu, nempel di batu tersebut, ngenteni si semut itu tadi naik di atas daun. Daun ini lho apa duwe roh, nggih to. Daun apa punya roh? Daun enggak punya roh. Nggih, bahkan dikatakan kalau daun itu sudah gugur, berarti dia adalah daun yang jatah tasbihnya itu habis. Makanya sama Allah Ta'ala digugurkan. Jadi ada daun kering, jalan terus nempel di sungai itu tadi, nempel di batunya yang ada semutnya itu tadi, terus semutnya numpak nenggone daun itu tadi, terus jalan lagi sampai ke tepian sungai, nempel lagi di batu, terus semutnya itu tadi selamat. Nggih. Jadi dia golek arah ke sini. Kalau belum, istilahnya kalau secara logika itu, kalau misalkan ada air sungai banter titik wes mesti kentir, gitu. Kalau kita berada di dalam keadaan yang sama seperti semut itu, misalkan kita tersesat di tengah hutan, ndak punya makanan lagi, ndak punya minuman lagi, ndak ada selimut, ndak ada bantal, sehingga kita bisa mati dengan berbagai macam kemungkinannya, bisa mati kelaparan, bisa mati kehausan, bisa mati kedinginan, gitu. Bisa mati karena tidak ada sesuatu yang bisa melindungi kita. Tapi ternyata kalau belum ajalnya, bahkan untuk nasibnya seekor semut sekalipun sama Allah Ta'ala diperhatikan. Lek durung wayahe mati ya ndak dipateni sama Allah Ta'ala. Didatangkan hal-hal yang akan menyelamatkan dia. Yang akan menyelamatkan bahkan seekor semut aja Allah Ta'ala merhatekne ini koyok ngoten. Makanya ketika kita mengucap ini wajahiyah, ya Allah saya sedang ngadep. Saya ngadep siapa? Saya sedang ada di hadapan siapa? Saya ngadep kepada zat satu-satunya yang bakalan mampu dan satu-satunya yang maha mampu untuk merawat semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Semut diperhatekne, lalat diperhatekne, lalat diperhatekne, nyamuk diperhatekne, kabeh diperhatekne sama Allah Ta'ala. Semuanya dikasih skenario kehidupan masing-masing, semuanya dikasih jatah hidupnya masing-masing, semua dikasih oksigennya masing-masing, semua dikasih rezekinya masing-masing. Kak, jadi kalau misalkan kita merasa saya hidup terus galau masalah rezeki niku, apa ndak kleru? Apa ndak duwe Gusti Allah? Apa ndak punya Allah Ta'ala yang memperhatikan bahkan semut, bahkan nyamuk, bahkan burung-burung aja semuanya dikasih rezekinya masing-masing sama Allah Ta'ala. Kok awake dhewe ndak percaya karo Gusti Allah ki nyapo? Kok kita nggak percaya sama rezeki dari Allah Ta'ala ini, kenapa? Kita bisa hidup sampai sekarang, kita bisa makan sampai sekarang, kita masih bisa menghirup oksigen sampai sekarang. Itu menunjukkan bahwasanya rezekinya dari Allah Ta'ala itu ndak pernah terlewat. Ndak pernah terlewat. Dan rezeki ndak harus lewat kerjanya kita. Ndak harus lewat kerjanya kita. Berapa kali jenengan masak isuk-isuk, bojone jenengan ternyata sore-sore nggawa berkatan, akhirnya jangan jenengan ndak dipangan, sing dipangan sego berkatan. Ping piro niku? Berapa kali yang seperti itu? Berapa banyak yang seperti itu? Jadi misal istilahnya lek awake dhewe jadi orang yang pasrah, kalau kita jadi orang yang legowo, berarti ikhtiar ndak perlu. Ikhtiar itu perlu, ikhtiar itu harus, tapi selalu kaitkan ikhtiar kita itu dengan Allah Ta'ala.
Jangan anggap kalau rezeki yang datang kepada kita itu dari manusia, tapi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Entah apapun pekerjaan kita, entah siapapun yang kita ini jatahnya itu siapapun. Misalkan kita orang yang sudah sepuh, nggih, dijatah karo anak-anake setiap bulan, nggih. Setiap bulan ada yang dikasih 1 juta, ada yang dikasih 2 juta, ada yang dikasih 3 juta dan lain sebagainya, nggih. Tapi jangan sampai rasa di dalam hati ini iki rezeki teko anakku. Duduk, sing ngekei rezeki aku Gusti Allah. Mau anak saya ngasih, mau anak saya ndak ngasih, nggih. Mau anak saya ngasih, mau anak saya ndak ngasih, Allah Taala pasti akan selalu memberi kepada saya. Kalau ndak ngasih lagi, berarti itu waktunya saya untuk habis rezekinya. Kapan niku? Mati. Nggih. Entah wis ndak entuk rezeki, berarti itu waktunya kita untuk mati. Nggih. Ngoten mawon lho. Nggih, dadi enak, dadi enek dimaem. Ndak enek ndak ngresula. Nggih. Pas gampang adewe syukur, pas rada angel awake dhewe sabar. Nah, seperti itu. Dan orang kalau bisa memposisikan hatinya dengan cara-cara yang semacam itu, ndak sumpek, Bu. Nggih. Hilang, sumpek-sumpek itu hilang. Yang bikin kita sumpek itu karena kita berharap kepada selain Allah. Yang bikin kita sakit hati itu karena kita menyandarkan diri kita kepada makhluk yang lemah, yang super lemah, yang makan rezeki seperti halnya kita makan rezeki, yang butuh oksigen sebagaimana kita butuh oksigen. Padahal Allah Ta'ala memberikan tempat kepada kita untuk berserah, untuk berpasrah, untuk bergantung hanya kepada Allah Ta'ala yang maha kuat, yang maha mampu, yang maha kaya, yang maha bisa memberi segalanya. Nggih. Sing marai angel, sing marai sumpek, sing marai ngresula itu karena kita nyandarkan diri kita kepada orang-orang sesama makhluk. Nggih. Entah kalau istri yo karo bojone, nggih. Kalau kita sebagai seorang ibu sama anak-anaknya, kalau kita sebagai anak kita sandar sama orang tua kita, nggih. Sampai kejadian-kejadian yang enggak masuk akal terjadi. Kula niku sering sekali dicurhati sama orang. Ini banyak kejadian di zaman ini yang aneh menurut saya dan sangat enggak masuk akal. Napa niku? Bapak ibu esek enek, anak-anake wis bagi-bagi warisan. Jadi wis dihitung omahe bapak sakmene regane, tanahe bapak ora sakene. Kok anak pertama entuke sakmene, anak kedua entuke sakmene. Bapak esek enek, ibu esek enek, anak-anak wis bagi-bagi warisan. Padahal yang namanya warisan itu kalau orang tuanya sudah ndak ada. Kalau bapaknya meninggal, yo hartanya bapak yang jadi warisan. Kalau ibunya yang ndak ada, yo hartanya ibu ini yang jadi warisan. Nggih. Ini nopo niki kejadian ini karena apa? Karena saking ndak percayane karo Gusti Allah. Karena saking ndak yakinnya dengan rezeki yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi dengan apa? Ditambah lagi dengan kerakusan, ditambah lagi dengan kecintaan kepada duniawi, ditambah lagi dengan keegoisan, ditambah lagi dengan matinya nuraninya dia, bahkan tego bapak ibu sing enek bagi warisan. Dah neo bapak ibu lara atine kaya apa? Aku ki lho sik urip. Kok wis tukaran perkara warisan? Apa neh lek aku mati? Nggih toh? Apa yang diharapkan dari makhluk-makhluk semacam ini? Apa yang diharapkan dari orang-orang yang punya model semacam ini? Ndak enek, Bu. Hikmah ndak ada, kebagusan ndak ada, didengar ndak enak, didelok ndak penak, ditulis apa neh? Nggih. Ditulis apa neh? Nggih, sejarah apa ini? Sejarah kelam. Sejarah apa ini? Sejarah buruk. Okay, yang terjadi di keluarga-keluarga yang ada di zaman sekarang ini. Okay. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatar. Fatar niku napa? Yang ngerawat segalanya. Yang bikin segalanya. Wayahe metu cabe waktunya keluar merah diwarna merah. Waktunya masih kuning, waktunya masih hijau. Waktunya untuk bisa tumbuh, waktunya belum tumbuh, ndak ditumbuhkan sama Allah Ta'ala. Yang merawat segalanya, yang bikin segalanya, yang memproses segalanya. Ini wajah tuh ya Allah, saya sedang menghadap kepada jenengan yang mampu bikin segala hal ini dengan segala
keteraturannya, dengan segala manajemen waktunya, dengan segala keindahannya. Allah Ta'ala sampai mengatakan di dalam Al-Quran, irji'il basara karratain. Lihat, belalakkan bola matamu. Setelah itu meremo, buka neh motomu, deloken mana di alam semesta ini ciptaannya Allah Ta'ala yang ada cacatnya itu mana? Mana yang salah Allah Ta'ala bikinnya itu mana? Mana yang salah tempatnya Allah Ta'ala bikinnya itu mana? Kalaupun disalahkan sama Allah Ta'ala, di situ ada hikmah yang lainnya. Kalau kita ngelihat ada orang tidak bisa ngelihat, pendengarannya mesti lebih tajam. Kalau ada orang tidak bisa dengar, tajamnya matanya mesti 2 kali lipatnya orang lain. Berapa banyak kita lihat orang-orang yang secara fisiknya itu kurang, tapi ternyata punya kelebihan yang luar biasa dibandingkan orang-orang normalnya. Jadi istilahnya mana? Lihaten di alam semesta ini bikinannya Allah Ta'ala, sing gampang rusak endi, sing ndak aweti endi, sing bisa diservis, yang perlu diservis itu mana-mana. Bandingkan sama ciptaannya kalian, bandingkan sama bikinannya kalian. Berapa kali lampu ini harus diganti setiap bulannya? Nah, mana kecanggihan teknologi yang bisa menyamai teknologinya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kamera-kamera canggih sekarang ini bisa menyamai indahnya bola mata? Bisa nyamain indahnya bola mata. Kalau kita ngelihat bikinannya orang sekarang, komputer mana yang awet enggak bakalan mati-mati, TV mana yang enggak, yang selama-lamanya bakalan berfungsi secara baik, kulkas yang kadang adem kadang ndak adem gitu. Panggah butuh servis, terus AC-ne jenengan yo panggah kudu dirawat, semuanya. Bandingkan sama bikinan kalian, bandingkan sama ciptaannya Allah Ta'ala. Mana yang ada cacatnya itu mana? Mana yang perlu diperbaiki itu mana? Tidak ada sama sekali. Awake dhewe penuh keterbatasan, gampang rusak, gampang elek. Bandingkan aja sama diri kita. Umure kulkas jenengan kalih umure jenengan. Peng piro ganti kulkas, peng piro diservis kulkase. Seperti ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi. Allah, saya sedang ngadep jenengan yang ngerawat saya, yang ngerawat seluruh alam semesta, yang nata semuanya, yang bikin segalanya, yang membuatnya sedemikian indahnya. Apa ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Setelah saya tahu, faham, ngerti tentang keindahan ciptaanmu, maka saya memilih untuk menjadi musliman hanifan, menjadi seorang muslim yang hidup dengan jalan yang lurus. Cara pandang saya lurus, cara dengar saya lurus, tempat tinggal saya lurus, tempat pergi-pergi saya lurus, saya mendengarkan hal-hal yang lurus, semuanya ya Allah. Hanifan, hanif itu artinya lurus, hanif itu artinya gampang. Agama yang super gampang, agama yang indah untuk dijalankan. Saya menjadi seorang muslim, wa ma ana minal musyrikin. Setelah tahu semua bukti keindahan Allah Ta'ala tersebut, tidak mungkin saya menduakan Allah, tidak mungkin saya menyembah selain Allah, tidak mungkin saya menyetarakan Allah Ta'ala dengan apapun yang ada di alam semesta ini. Tidak mungkin. Wa ma ana minal musyrikin. Saya bukan orang musyrik ya Allah. Saya bukan orang yang menyekutukan Engkau ya Allah. Saya tidak akan menitipkan perkara saya kepada selain Engkau ya Allah. Saya ndonga nggih kalih jenengan, saya minta juga kepada jenengan, saya berpasrah juga hanya kepada jenengan, hidup mati saya hanya untuk jenengan. Wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati, ditakkit lagi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, salat saya, ibadah saya, hidup mati saya, semuanya hanya untuk Allah Ta'ala. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan memang saya hidup atas perintah itu. Saya diperintah untuk ibadah, saya diperintah untuk taat, saya diperintah untuk tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Saya diperintah, wa bidzalika umirtu, saya diperintahkan untuk itu. Wa ana minal muslimin, maka saya ikrar sebagai seorang yang muslim. Muslim niku napa artine? Berserah diri kepada Allah.
menyerahkan hidup, cara pandang, jalan hidup, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin. Tsumma qul, setelah itu beliau mengatakan, setelah itu bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Buka ke dalam surat Al-Fatihah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan Fatihah dan semua yang berkaitan dengan Fatihah di pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam.